Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Saya sangat bertengkula mulja aki, yang sangat saya muliakan, yang sangat saya hormati dan saya ta'zimi, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, wabil khusus ketua takmir masjid dan juga para pengurus masjid dan juga para jamaah muslimin muslimat rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang sejuk Kak Dinto. Beten kula ben para ajunan takdir raki fokus mongko Allah Subhanahu wa taala eki Kak Dinto alaksana aki ibadah solat subuh berjamaah. Muka-muka ibadah kita yang telah kita laksanakan Kak Dinto, muka-muka ikaterema mongko Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam muka-muka terus eca bisakinah dak junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa mendapatkan nikmat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para tantaretan, para jamaah, saya sangat beten kula mulja aki, kita ampun masuk dalam bulan sekak dima bulan Kak Dinto merupakan bulan terakhir di dalam tahun Hijriyah atau tahun Islam. Kenapa Kak Dinto? Kak Dinto bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah sempon kita jalani ampun masuk tangkel-tangkel akhir. Sekitar karisa mingguan kita bakal keluar dari bulan Zulhijjah. Artinya apa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 1446 Hijriyah dan akan menginjak tahun baru Islam yang yaitu tahun 1447 Hijriah. Semoga kita diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur Kak Dinto para hadirin merupakan anugerah saya sangat raja saya paringi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan sarana kita untuk beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari saudara kita, dari tetangga kita yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah, sudah menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah, namun kita dipilih oleh Allah, diberi panjang umur. Semoga kita terus diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini untuk beribadah dan memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena Kak Dinto merupakan akhir-akhir dari perjalanan kita di tahun 1446 Hijriyah, maka kita pastikan perjalanan yang baik, husnul khotimah,
di dalam tahun 1446 Hijriah kali itu. Karena kita ingin husnul khotimah, ingin memiliki akhir-akhir yang baik di sisi, menutup buku perjalanan kita di tahun 1446 Hijriah ini dengan dalam keadaan baik, maka seorang ulama besar, waliullah, memberikan sebuah cara agar kita mendapatkan husnul khotimah, yaitu Imam besar Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ada 4 cara agar kita mendapatkan husnul khotimah. Ada 4 cara. Apa 4 cara itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Cara yang pertama adalah memperkuat iman. Kita di dalam sholawat nariyah diajarkan dengan niatan-niatan, salah satunya adalah menambah iman dan memperkuat iman. Kenapa kok iman dan iman yang harus terus ditekan, terus ditambah, terus dipertahankan? Karena ini pondasi, hadirin. Iman ini adalah modal pertama kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Modal. Compok manabi sobung pondasina atau pondasina tak kuat, bekal robbu. Sahami, keimanan kalau tidak kokoh, keimanan apabila tidak kuat, maka keyakinan kepada Allah tidak akan kuat, cepat roboh. Maka bagaimana, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, agar kita mendapatkan keimanan yang kuat? Dauhnya Hadratul Syekh Kiai Haji Fathur Rahman Zaini adalah bagaimana kita harus mencari bukti-bukti keyakinan. Bukti-bukti keyakinan inilah cara kita agar memperoleh kokohnya keimanan di dalam diri kita masing-masing. Hal ini difirmankan di dalam ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu cara memperoleh bukti-bukti keyakinannya kepada Allah tidak lain dengan cara bil ghaib, mengimani sesuatu yang gaib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kehidupan kita di bumi ini, di alam semesta yang kita pijaki ini, ternyata 80% adalah sesuatu yang gaib. Kalau kita tidak percaya, mari kita buktikan. Cahaya yang ada di lampu tidak dapat kita pegang, hanya kita bisa melihatnya. Apa buktinya bahwa cahaya itu gaib? Listrik bisa hidup ketika tombolnya ditekan, kemudian ditekan lagi menjadi mati, berarti listriknya itu gaib. Angin yang ada di belakang saya ini tidak bisa saya pegang. Kenapa? Karena gaib. Maka 80% di dalam kehidupan kita ini semuanya gaib. Namun dari 80% itu yang wajib kita imani hanya 6, yaitu disebut di dalam rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, dan semacamnya. Itu yang menjadi rukun kita di dalam mengimani hal-hal yang gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala aghyabul ghuyub, adalah Tuhan yang maha gaibnya gaib. Karena Allah juga menciptakan sesuatu yang gaib. Allah lah yang menciptakan sesuatu yang gaib
dan juga sesuatu yang zahir. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cara kita membuktikan keyakinan kepada Allah adalah dengan mencari hal-hal yang gaib, agar kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berangan-angan, berfikir kamu, bertafakkur kalian tentang makhluk-makhluk Allah, tapi jangan sekali-kali kalian berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diberikan oleh Allah, pembuktian inilah yang akan menambah keyakinan di dalam diri kita. Ini yang pertama hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Agar kita mendapatkan husnul khatimah adalah dengan cara menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berfikir, bertafakkur bagaimana Allah menciptakan langit bumi, bagaimana menciptakan diri kita sendiri. Ada darah, energi gaib, vitamin yang kita kenal, ada vitamin D, vitamin C, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat, tapi akan bermanfaat. Manfaatlah yang kita rasakan di dalam tubuh kita, gaib. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Semua yang ada di muka bumi ini kebanyakan adalah hal-hal yang gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua hadirin yang dimuliakan oleh Allah, agar kita mendapatkan husnul khatimah sebagaimana firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat. Bagaimana caranya? Yang kedua hadirin, yaitu berusaha untuk selalu melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk selalu beramal soleh, berusaha untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita tidak hanya mengharap dari Allah, namun kita juga harus ada usaha di dalam diri kita masing-masing. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga dia bisa merubah dirinya sendiri. Artinya apa hadirin? Kita harus berusaha semaksimal yang kita miliki. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa melebihi dari kekuatan yang kita miliki. Kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan tenaga oleh Allah, kita gunakan. Namun suatu saat ada kalanya kita sakit, maka usaha kita semaksimal yang kita miliki. Ketika kita sehat, beribadah, sholat dengan berdiri, berjamaah di masjid Baitur Rahim. Namun ketika sakit, kita melaksanakan sholat dengan duduk, berbaring, tidur dan semacamnya. Inilah usaha-usaha kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus berusaha hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Kenapa harus usaha? Karena jawabannya, orang yang ingin memiliki karakter yang baik harus ada kebiasaan, harus dilakukan secara terus menerus. Contoh, orang ingin menjadi dermawan, tak cerean, dia harus berusaha untuk selalu bersedekah, selalu berinfak, naruh di kotak amal, memberikan kepada orang-orang fakir miskin, berusaha terus memberi tanpa harus memaksa, sedikit demi sedikit. Ketika dia mengulangi
pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka akan terbentuk di dalam hatinya karakter dermawan. Akhirnya apa? Tidak sengkah, tidak berat memberi, tidak dipaksa untuk memberi, senang untuk mengeluarkan. Itulah yang akan muncul di dalam hati kita masing-masing. Ingin menjadi ahli ibadah, ingin sering tahajud, ahli tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha. Dengan cara apa? Bangun malam. Kita bangun malam, meskipun berat, mata kita berat untuk dibuka, malas dan semacamnya, harus semuanya dilawan. Maka ketika dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahajudnya selalu istiqomah, maka suatu saat itu akan menjadi ringan. Kenapa? Karena sudah terbentuk karakternya sendiri. Langsung jam 2 langsung terbangun tanpa harus terpaksa untuk membangunkan dirinya. Otomatis, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itulah kenapa, karena sebuah karakter akan terbentuk bila dilakukan secara terus-menerus. Sebuah karakter akan terbentuk di dalam hati kita kalau dilakukan secara berulang-ulang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini bukan hanya sebuah perintah dari Allah, namun ini adalah sebuah usaha yang harus muncul dari kita masing-masing. Ketiga hadirin, cara kita mendapatkan sebuah husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala adalah sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman di dalam ayatnya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan menjawabnya, pasti aku akan menerimanya. Ini firman Allah. Artinya apa? Firman Allah tidak pernah bohong. Ketika Allah menjanjikan sesuatu, maka pasti itu akan terjadi. Salah satunya ketika kita meminta kepada Allah, pasti doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kadang kita tidak sabar akan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjawab, ketika suatu doa itu tidak diterima oleh Allah, bukan Allah yang tidak menerima, namun doa kita yang terhambat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa doa itu terhambat? Sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Akhirnya doa itu terhambat satu demi satu, tidak langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alasan ulama kenapa tidak diterima oleh Allah suatu doa dari seorang hamba. Yang kedua alasannya, mungkin dia tidak bisa menerima secara langsung doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah akan memberikan, maka Allah akan memberikan secara perlahan-lahan. Itulah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang minta uang, contohnya 1 miliar, tapi dia miskin, tidak memiliki apa-apa, permintaannya terlalu berat kepada Allah, maka Allah kadang memberinya perlahan-lahan atau tidak diberikan sama sekali. Kenapa? Itulah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberi, takut stres orang yang menerimanya. Kenapa? Karena tidak pernah menerima uang sebanyak tersebut. Maka ketika langsung diterima oleh Allah, tanpa diberikan secara perlahan-lahan, tanpa ditunda oleh Allah, maka bisa stres orang yang menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Inilah bentuk sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, kita harus memohon sesuai dengan apa yang kita, bukan yang ada pada kita, bukan sesuai dengan cita-cita kita, harapan kita. Karena harapan dan cita-cita kita kadang-kadang terlalu tinggi
melampaui dari usaha kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir dari 4 yang dikatakan oleh Imam besar Sufyan As-Tsauri adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Uzkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ketika kita selalu berzikir, lisan kita selalu menyebut Allah, 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 subhanallah, alhamdulillah, dan macam-macamnya, maka Allah juga akan ingat kepada kita semua. Bagaimana cara Allah mengingat kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Salah satunya adalah ketika kita berucap secara otomatis, kita berucap dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kita berucap dengan kalimat-kalimat yang baik. Ketika kita digertak atau ada sebuah apapun yang membuat kita bergerak secara otomatis, maka kita akan menyebut secara langsung kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda bahwasanya Allah mengingat kita. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena lisan ini tidak bisa kita kontrol. Ketika saat itu lisan ini akan menyebut secara langsung nama yang sering kita sebut, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda bahwasanya Allah mengingat kita. Kemudian ketika Allah cinta kepada kita, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah akan memanggil malaikat Jibril. Allah memanggil malaikat Jibril, kemudian berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka kabarilah kepada ahli sama." Maka Jibril kemudian turun ke ahli sama, ke ahli langit. Kemudian Jibril berkata, "Wahai ahli sama, dengarkanlah bahwa Allah mencintai si fulan, maka kabarilah kepada ahli bumi." Kemudian ahli sama mengatakan kepada ahli bumi, "Wahai ahli bumi, dengarkanlah bahwa Allah mencintai si fulan." Inilah proses percintaan Allah dengan kita. Semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan yang kita jalani saat ini, semoga selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan perhatian, mendapatkan keselamatan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mati kelak membawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan para jamaah sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah